Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nita Hermawati. Saya dari kelas 20 SI02 angkatan 2020 dengan NIM 20 12 15 15. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Profile Matching dalam Sistem Penunjang Keputusan untuk Pemilihan Asisten Praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan latar belakang, untuk yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada matriks literatur review, yang selanjutnya yaitu ada alur penelitian, dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Baik, untuk yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan untuk latar belakangnya itu sendiri. Di sini pemilihan asisten praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh asisten praktikum mohon maaf, oleh forum asisten untuk membantu dosen pengampu dalam kegiatan praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi terkhusus untuk yang praktikum itu nanti dari mahasiswa akan membantu dosen pengampu dalam proses praktikumnya, baik di lab maupun di studio. Kemudian, asisten praktikum juga bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan juga membantu persiapan alat dan juga bahan untuk praktikum, begitu. Kemudian, dengan adanya implementasi sistem penunjang keputusan ini, terdapat masalah yang ada dalam asisten praktikum itu sendiri, yaitu saat ini proses pemilihan asisten praktikum masih dilakukan secara manual dengan menggunakan pertimbangan subjektif dari dosen pengampu dan juga pengurus dari forum asisten itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kurang objektivitas dan juga keberlangsungan dalam pemilihan asisten praktikum tersebut, gitu. Kemudian di sini kita di dalam sistem penunjang keputusan itu, teman-teman, akan ada banyak metode yang kita gunakan ya. Jadi bukan hanya profile matching aja, tetapi di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk metode-metodenya yang ada di sistem penunjang keputusan itu ada AHP, kemudian ada SAW, kemudian ada TOPSIS, kemudian ada Electroid, kemudian SMART, dan lain sebagainya. Dan salah satunya yang kita ambil di sini adalah profile matching. Kenapa saya mengambil profile matching? Alasannya adalah karena memiliki beberapa keunggulan, dan tentunya sebenarnya untuk metode-metode yang lain itu tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan. Akan tetapi keunggulan yang saya ambil di sini di dalam profile matching ini adalah membuat saya menjadi apa namanya, alternatif pilihan yang tepat dalam proses untuk pemilihan judul ini. Yang pertama yaitu mengenai metode profile matching yang memungkinkan dan juga pencocokan antar individu dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, dengan cara ini kita dapat bisa mengevaluasi sejauh mana seorang individu itu cocok dengan persyaratan atau kebutuhan yang sudah ditentukan, begitu. Dan juga yang kedua yaitu profile matching ini memungkinkan evaluasi yang kayak komprehensif terhadap setiap kriteria atau variabel yang relevan. Jadi yang ketiga yaitu profile matching ini cenderung lebih objektif daripada yang lainnya, begitu. Karena untuk kriteria dan juga variabel yang digunakan dalam profile matching ini dapat diukur secara objektif sesuai dengan masalah yang ada pada awal yang sudah saya jelaskan tadi, begitu. Lalu selanjutnya pengguna profile matching ini dalam sistem penunjang keputusan ini dapat memungkinkan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Di sini sebenarnya udah tertera ya untuk rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana caranya kita menentukan kinerja metode profile matching yang sudah saya ambil tadi, yang diimplementasikan dalam sistem penunjang keputusan untuk pemilihan asisten praktikum terbaik.
Nah, jadi di sini untuk poin 2 mohon maaf, 1.2.1 ini kita bisa menentukan bagaimana cara kinerja daripada metode profile matching itu sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu apakah implementasi metode profile matching ini dalam sistem penunjang keputusan dapat meningkatkan objektivitas dalam proses pemilihan asisten praktikum atau enggak gitu ya. Jadi untuk riset daripada rumusan masalah itu sendiri, kita bisa menentukan implementasi metode yang sudah diambil dalam sistem penunjang keputusan itu apakah dapat meningkatkan objektivitas dalam pemilihan asisten praktikum atau enggak. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan. Adapun tujuan Adapun tujuan dari penelitian itu sendiri, di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu kita dapat mengukur kinerja dari metode profile matching yang diimplementasikan dalam sistem penunjang keputusan untuk pemilihan asisten praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta. Dan tentunya kita dapat menganalisis dan juga mengevaluasi dari hasil pemilihan asisten praktikum itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu kita dapat menilai dampak implementasi dari metode profile matching dalam sistem penunjang keputusan terhadap objektivitas dari proses pemilihan asisten praktikum yang masih manual tadi melalui perbandingan dan metode pemilihan manual yang sebelumnya digunakan. Seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu kita lanjut ke matriks literatur review. Nah, matriks literatur review itu sendiri di sini ada 11 ya. Yang pertama yaitu ada sistem penunjang keputusan kenaikan jabatan menggunakan metode profile matching dengan studi kasus PT Metsuma Anugrah Graha. Nah, untuk judul penelitiannya sudah tertera di sini, kemudian nama penulisnya juga sudah ada dan juga di sini sudah disitasikan menggunakan Mendeley. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahun publikasinya di tahun 2019. Untuk hasilnya itu sendiri yaitu dari sistem penunjang keputusan kenaikan jabatan menggunakan metode PM ini merupakan hasil akhir yang dicapai yaitu data yang akurat melalui metode profile matching dalam kenaikan jabatan karyawan di PT Matsuma Anugrah Graha. Sistem ini juga dapat yang dibuat telah memenuhi kriteria dalam pemilihan karyawan. Nah, selanjutnya apa sih perbandingan antara metode yang poin pertama ini dengan metode punya saya begitu ya. Jadi untuk penelitian pada sistem penunjang keputusan yang ditulis oleh Anang Aris Widodo dan M. Misdram ini, penelitian dia terkait dengan kinerja karyawan dan penentuan kelayakan untuk mendapatkan kenaikan jabatan itu sendiri. Nah, sedangkan yang ditulis oleh saya itu adalah dia akan berfokus pada objek asisten praktikum saja. Jadi sesuai dengan judulnya masing-masing ya. Untuk yang pertama itu terkait dengan karyawan yang menentukan kelayakannya untuk kenaikan jabatan, sedangkan di punya saya itu sendiri akan berfokus kepada objek asisten praktikum untuk menghitung data asisten yang cocok dalam penentuan asisten praktikum. Jadi dapat disimpulkan untuk yang penelitian pertama dengan penelitian saya ini adalah lebih fokus kemana begitu. Ini sebenarnya tergantung dari judulnya ya. Kita bisa lihat dan mengetahui hasil ininya itu tergantung dari judul dari masing-masing jurnal. Lanjut yang kedua yaitu implementasi metode PM untuk pemilihan siswa SMP berprestasi. Nah, jadi untuk hal ini sebenarnya untuk yang sudah saya jelaskan di poin pertama tadi itu kita kembali ya ke poin pertama itu adalah terkait dengan judul. Sedangkan di sini adalah terkait dengan implementasi menggunakan data dan kinerja yang berkaitan dengan prestasi akademik. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa perbedaan antara penelitian yang ini, dua ini dengan penelitian saya adalah implementasi menggunakan data kinerja yang berkaitan dengan prestasi akademik, partisipasi dan keikutsertaan kegiatan ekstrakurikuler, kepemimpinan dan juga penelitian prestasi siswa ya. Kemudian untuk yang kedua mengenai
penelitian saya yaitu menggunakan data kriteria yang berkaitan dengan keahlian teknis, pengetahuan, kemampuan, komunikasi, pengalaman praktikum, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk yang poin kedua dengan poin penelitian saya ini lebih difokuskan kepada data dan kriterianya. Jadi untuk yang ini, untuk yang jurnal 2 ini, dia berfokus ke pembahasan yang apa begitu. Kemudian untuk yang punya penelitian punya saya ini dia berfokus ke data dan kriteria yang seperti apa, karena untuk di profile matching itu sendiri ada namanya kriteria dan juga data-data yang akan kita tentukan. Jadi ini lebih difokuskan kemana gitu untuk untuk mengetahui nilai gapnya itu kita juga harus bisa menentukan data dan juga kriterianya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem penunjang keputusan seleksi calon peserta paskibraka Kabupaten Karo menggunakan profile matching. Untuk hasilnya, panitia paskibraka menggunakan profile matching untuk menentukan calon peserta. Untuk penelitian yang ketiga ini, dia akan lebih ke memilih calon peserta yang mampu mewakili Kabupaten Karo dengan baik dan juga memiliki keterampilan fisik, kepribadian, dan semangat patriotik yang diperlukan. Sedangkan bedanya penelitian saya dengan penelitian yang ketiga ini adalah saya dapat memecahkan masalah pemilihan asisten praktikum dan mampu mendukung kegiatan praktikum dengan baik. Nah, jadi untuk yang pemilihan yang poin ketiga dengan penelitian saya itu, dia lebih difokuskan kepada pemecahan masalahnya. Jadi untuk masalah, kan di masing-masing jurnal itu pasti akan ada masalahnya kan. Nah, jadi untuk yang permasalahan yang dikaitkan dari penelitian ketiga ini adalah dia lebih ke pemilihan peserta yang mampu mewakili Kabupaten Karo untuk pemilihan untuk mewakili paskibraka Kabupaten Karo. Sedangkan untuk yang di sini itu lebih difokuskan ke pemecahan masalah dalam pemilihan asisten praktikum yang mampu mendukung kegiatan praktikum dengan baik pada setiap semesternya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu implementasi metode PM pada sistem penunjang keputusan pemilihan distributor. Nah, di sini kita dapat mengetahui data dan juga kriterianya. Perbedaan mengenai kriteria di sini adalah pemilihan penelitian untuk yang keempat ini lebih kepada data dan kriteria yang berkaitan dengan distributor, yaitu kapasitas produksi, pengalaman, dan juga ketersediaan produk. Yang sedangkan punyanya saya ini lebih ke penelitian ini berfokus kepada data dan kriteria yang berkaitan dengan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan. Selanjutnya untuk perancangan dan ini yang penelitian kelima ini lebih ke membantu proses pengambilan keputusan terkait dengan jabatan. Nah, ini perbedaan dengan cara dilihat dari objeknya ya. Dan juga dia lebih berfokus kepada website. Sedangkan penelitian yang punya saya ini lebih difokuskan ke metode profile matching digunakan untuk membantu pemilihan asisten praktikum. Kemudian metode PM ini digunakan untuk perbandingan profil calon asisten praktikum dengan kriteria yang sudah ditentukan, sehingga bisa membantu dalam proses pemilihan yang lebih objektif lagi. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem penunjang keputusan pemilihan guru terbaik. Nah, untuk perbedaannya di sini untuk yang penelitian keenam ini segi pengguna sistem adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan guru, yaitu tim seleksi atau kepala sekolah. Sedangkan untuk yang di penelitian saya itu lebih difokuskan kepada objek pihak-pihak yang terkait itu adalah asisten praktikum, dalam artian penggunanya itu lebih difokuskan ke siapa begitu ya. Yaitu di sini lebih difokuskan kepada asisten praktikum. Dalam pemilihan asisten praktikum, yaitu yang mengelola dari forum asisten itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penerapan metode PM untuk mendukung keputusan pemilihan manajer. Nah, untuk penelitian ketujuh ini, memilih manajer IT dapat mengelola sistem teknologi informasi dengan efektif. Sedangkan untuk penelitian saya ini lebih kepada pemilihan asisten praktikum yang dapat mendukung kegiatan praktikum dan juga
akan membantu dosen pembimbing dan memilih kualifikasi yang relevan dalam konteks pemilihan praktikum. Selanjutnya, penerapan profil matching untuk pemilihan siswa terbaik. Nah, di sini untuk penelitian ke-8 ini, yaitu perancangan profil matching itu untuk menilai siswa terbaik dalam mengenali, dan memberikan penghargaan. Nah, ini lebih difokuskan kepada objeknya. Selanjutnya yang punya saya lebih kepada implementasi metode PM dalam sistem penunjang keputusan. Nah, ini perbedaannya lebih kepada lebih ke perbandingan antara judul penelitian ke-8 ini dengan penelitian yang digunakan oleh saya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu penerapan metode profile matching dalam penentuan calon karyawan terbaik. Nah, di sini untuk penelitian ke-9 itu yaitu menggunakan pendekatan skala Likert atau bobot preferensi, dan juga untuk penelitian yang dilakukan oleh saya itu lebih kepada skor kesesuaiannya. Gitu. Ini lebih kepada cara menentukannya itu seperti apa, untuk menentukan perhitungannya itu seperti apa. Nah, di sini menggunakan skala Likert. Skala Likert itu misal kayak dari skor 0 sampai 10 itu misalkan uh, cukup atau kurang baik atau normal atau gimana. Nah, itu contoh untuk skala Likert. Selanjutnya yang ke-10 yaitu penerapan PM dalam menentukan pemilihan duta genre berencana. Generasi berencana. Nah, untuk penelitian ke-10 ini, perbedaannya adalah kriteria yang ditetapkan menggunakan skala Likert sama dengan yang ke-9 tadi ya, kurang lebihnya. Kemudian untuk pemilihan yang diulas saya itu perhitungan skor kesesuaian antara profil calon asisten praktikum dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi untuk yang di sini lebih kepada skala Likert, entah itu menggunakan kuesioner atau yang lainnya, bisa aja menggunakan skala Likert itu ya. Tetapi di sini lebih kepada kesesuaian antara profil matching calon asisten praktikum dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, jadi ada untuk kriteria pada yang dilakukan oleh saya itu ada 3. Yang pertama yaitu kriteria asisten yang terbaik, kemudian yang kedua terrajin, dan yang ketiga yaitu mengenai sikap atau kepribadiannya. Selanjutnya yang ke-11 atau yang terakhir yaitu di sini untuk penelitian yang dilakukan ini terdapat pada setiap kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya di sini adalah lebih kepada analisis penentuan profesi infolahta prajurit TNI. Sedangkan untuk analisis pada penelitian saya lebih kepada perhitungan kelayakan kebobotan bobot kriteria untuk implementasi perhitungan asisten praktikum. Tuh. Nah, selanjutnya begitu kurang lebihnya untuk yang bagian matriks literatur review-nya. Kemudian untuk alur penelitiannya itu sendiri, oke, di sini untuk alur penelitiannya adalah yang pertama yaitu studi literatur. Nah, di studi literatur ini kita bisa dari saya pribadi juga mencari terkait dengan referensi, entah itu dari jurnal, belajar dari jurnal, dari buku, dari modul-modul yang sudah disediakan oleh dosen dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan studi literatur yang sudah dilakukan oleh penulis. Kemudian formulasi masalah. Pada formulasi masalah itu, kita akan mencari masalah apa yang sekiranya sudah ada pada objek yang akan kita ambil. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, setelah kita mempunyai objek dan juga ada masalahnya, jadi kita ulang data-datanya ya, kita cari data-datanya, data yang mungkin relevan dengan masalah yang ada itu kita ambil begitu. Kemudian kita setelah menentukan pengumpulan data, formulasi, dan juga literatur, itu kita lanjut ke penentuan metode.
Jadi ada banyak metode yang ada pada sistem penunjang keputusan ya teman-teman. Ada namanya TOPSIS yang sudah saya jelaskan di awal, kemudian SAW, AHP, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita bisa menentukan metode, yaitu metode yang diambil adalah profile matching gitu. Karena untuk keunggulannya itu sendiri tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, jadi untuk proses implementasi metode profile matching itu sendiri, di sini ada 4 yang kita gunakan, yaitu representasi matriks perbandingan. Jadi di metode profile matching itu ada namanya representasi matriks perbandingan antara perbandingan per bobotnya gitu. Kemudian setelah kita menentukan bobot kriteria, kita akan menghitung pemetaan gap. Nah, bedanya gap dan pembobotan di sini adalah ini lebih ke matriks perbandingan kriterianya. Setelah itu kita menghitung pemetaan gap-nya. Selanjutnya yaitu pengelompokan core faktor dan juga secondary faktor. Nah, setelah kita udah punya kriteria, kita sudah menentukan pembobotan dan lain sebagainya, lanjut kita akan menentukan core faktor dan secondary faktor. Di kriteria-kriteria tersebut, mana yang termasuk core faktor, mana yang termasuk secondary faktor. Nah, setelah itu kita lanjut ke perancangan sistem. Selanjutnya yaitu setelah kita melakukan implementasi metode PM, kita lanjut ke pembuatan sistem. Sistem yang terkait dengan topik yang kita ambil, yaitu implementasi profile matching tadi ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pembuatan sistem, kita lanjutkan ke integrasi PM dengan aplikasi. Jadi, setelah sistemnya itu jadi, kita lakukan integrasi antara metode itu dengan aplikasinya. Jadi, integrasi metode itu dengan sistem yang sudah jadi itu, maka harusnya pada masalah yang sudah ada, terus kemudian kriteria-kriterianya sudah dimasukin, pembuatannya sudah ada, harusnya untuk aplikasi itu sudah bisa dijalankan sesuai dengan pembahasan pada sebelum-sebelumnya ya. Setelah aplikasinya bisa digunakan dengan integrasi PM ini, kita lanjut ke tahap pengujian dan juga evaluasi. Evaluasi dan pengujian ini kita bisa lakukan dan kita bisa mengetahui bahwasannya pada aplikasi itu sudah berjalan dengan baik atau enggak. Kemudian jika belum ada evaluasinya seperti apa gitu. Nah, kita juga harus bisa menentukan evaluasi dan juga pengujiannya seperti apa. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Nah, di jadwal penelitian itu ada beberapa yang dilakukan ya. Ini sebenarnya mengacu kepada alur penelitian tadi. Yang pertama yaitu studi literatur. Di sini pada bulan pertama. Kemudian formulasi masalah di mohon maaf, untuk studi literatur ini dilakukan 2 bulan ya. Lanjut ke formulasi masalah ini dilakukan di mohon maaf, di kedua, di sini bulan kedua. Lanjut, pengumpulan data dilakukan di bulan ketiga. Kemudian penentuan metode dilakukan di bulan ketiga juga bersamaan dengan pengumpulan data, akan tetapi pengumpulan data ini lebih didahulukan di bulan yang sama dengan penentuan metode, tetapi di minggu yang berbeda. Gitu. Kemudian implementasi metode profile matching ini dilakukan di bulan keempat di awal minggu. Selanjutnya analisis hasil ini dilakukan di bulan kelima dan penulisan laporan akhir proposal ini dilakukan di di bulan ke-6. Begitu. Nah, di sini sudah ada referensinya juga, ada 11 referensi. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Mohon maaf jika pada kesempatan ini saya ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.